Yo, welcome back. Hari ini kita kedatangan satu tamu spesial, satu seniman juga unik. Mungkin lo bisa ngelihat dari baju gua hari ini udah ketahuan siapa senimannya. Ini Mas Peter, biasa dikenal dengan Red Miller. Mas, apa kabar? Halo. Boleh kenalin diri lo nggak sama teman-teman semua? Oke, jadi nama saya aslinya Peter Yan Gunawan, dikenalnya sama Red Miller ya. Jadi anak dari Hendra Gunawan, benar kan? Betul. Tapi bukan si Hendra Gunawan seniman ya? Betul. Lo merepresentasikan diri lo tuh sebagai seorang apa, Mas? Creator ya mungkin ya, dari Seniman juga. seniman juga, visual artist juga ya. Dosen juga ya? Betul, dosen. Saya kebetulan ngajar juga di universitas. Ini sebenarnya gue interesting banget kali ini karena gue udah sering banget ngelihat Mas Red Miller ini dalam gerakan-gerakannya. Banyak dia bikin pameran di luar negeri. Dia juga memiliki satu visual yang unik. Artinya bisa attract generasi, bisa relevan sama generasi sekarang. Which is bisa terlihat dari pameran terakhirnya tahun lalu ya. Pameran terakhir itu di Bandung. Sekitar 57.000 orang yang datang ke pameran. 57.000 lebih ya. 57.000 lebih orang yang datang, lo bayangin tuh. Artinya itu menunjukin gimana you as a creator, as a seniman bisa attract segitu banyak orang. Jadi gue penasaran banget sih, Mas. Oke. Mungkin sebelumnya gue pengen tanya masalah Red Millernya sendiri. Sebenarnya Red Miller nih apa sih? Oke, jadi singkat cerita ya, kan dari 2010 itu aku sebenarnya sebagai dosen di Universitas Kristen Maranatha. Nah, aku juga ditugaskan sebagai dosen wali. Nah, ketika aku mewali mahasiswa-mahasiswi di sana, ternyata mereka itu ya yang paling banyak hot-hot dibicarakan, kan banyak curhat juga tuh. Ternyata adalah tentang pergaulan, tentang acceptance mereka di komunitas, di lingkungan. Begitu. Jadi ada pergolakan, ada ada trouble di mana mereka merasa bahwa mereka terkadang tidak diterima dan sebagainya karena lingkungan yang berbeda, dan ternyata mereka itu istilahnya kayak pakai topeng gitu, Mas, supaya mereka tuh bisa diterima gitu. Mereka kayak mengorbankan identitas aslinya. Nah, dari pengalaman situ aku kan narik benang merah sama pengalaman aku sendiri gitu, berefleksi kok ternyata pernah juga ya aku mengalami hal seperti itu. Aku yakin mungkin Mas Bill juga pernah ya mengalami hal seperti itu di satu titik gitu. Di dunia yang fake sekarang, semua harus serba fake ya. Betul gitu. Jadi kayak sosial media itu kan menentukan realitas yang sepertinya seharusnya begitu padahal semu begitu ya. Nah, aku pikir ini adalah satu hal yang buat saya sangat menarik untuk menyuarakan bahwa ini kan tentang mental health berarti ya. Melalui Red Miller ini aku berusaha untuk menyuarakan hal tersebut ke generasi muda. Begitu, Mas. Perjalanan dari Red Miller ini. Gitu. Jadi lo apa yang mau lo ceritain? Apakah cuman topeng? Ini ada nangis, gue ngelihat secara visual sendiri banyak storytelling kayaknya. Boleh cerita dikit ya, Mas? Oke, baik. Jadi dari pergumulan saya, dari refleksi, saya ingin berbicara mengenai hubungan antara manusia ini dalam bentuk karya, kekaryaan gitu ya. Yang dimana saya akhirnya melahirkan karakter Red Miller Blood ini. Kalau Mas lihat gitu ya, secara visual apa nih kok kayak baby gemoy lucu-lucu gitu ya. Banget emang kan. Ya, terus mata gede gitu ya, mata gede, terus bentuknya sebenarnya aku bikinnya friendly frame sebutannya ya, bahwa ini seperti baby gitu, yang dimana semua orang tuh bakal welcome karakter ini gitu, suka gitu, mungkin oh lucu, cute gitu ya. Nah, aku merasa bahwa perasaan welcome ini merupakan sebagai perwakilan hasrat kita sebagai manusia yang pingin diterima sebenarnya oleh siapapun dimanapun gitu. Tetapi pada kenyataannya in real life, ketika kita pakai
topeng yang saya tadi sebut awal permasalahan tadi, di mana kita mengorbankan identitas kita, itu hasilnya akan mengakibatkan adanya mental health kita tuh terganggu, Mas. Dan kalau dibilang bahwa mata adalah sebagai jendela jiwa, maka matanya Red Miller itu menggambarkan kegundahan itu, menggambarkan adanya insecurity, adanya menggambarkan depres dan masalah mental health-nya lainnya, karena yang tadi kita di-expect sebagai satu generasi di mana kita dilihatkan di sosial media semuanya perfect, padahal di dalamnya exactly. Dan kalau dilihat lebih dalam lagi, matanya Red Miller itu bukan mata yang normal ya. Matanya bentuknya seperti itu. Galaksi dan ada penggambaran galaksi di dalamnya. Nah, galaksi itu menunjukkan kedalaman jiwa seseorang yang bahkan teman terdekat kita pun sendiri nggak tahu apa yang terjadi sama orang itu. Begitu. Tapi ada satu nih, Mas Bill, yang signature-nya dari si Red Miller ini, yaitu adalah air mata pelanginya. Gitu. Nah, air mata pelangi sebenarnya, air mata ya udah tahu ya, itu menggambarkan sadness dan sebagainya. Tetapi kenapa ada penggambaran pelangi di dalamnya? Nah, kalau di dalam agama saya, kebetulan saya Kristen, pelangi itu merupakan janji Tuhan. Begitu. Jadi penggambaran air mata pelangi itu adalah seterpuruk-puruknya manusia gitu jatuh ke dalam cobaan, ke dalam masalah, selama dia masih berpegang sama yang di atas dan selama dia masih punya ikhtiar ya, dia masih berusaha, pada akhirnya dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Gitu, Mas Bill. Mas, kalau ngeliat, gue sering dengar, maksudnya dari beberapa karya seni, terkadang karya seni itu menggambarkan seorang senimannya. Correct me if I'm wrong, tapi ini gue baru ngeliat lo, dan dengan karya ini ya, yang gue baca, lo sebagai seorang religiusitas, lo percaya ketuhanan, ada kegundahan tapi di satu sisi. Betul. Apa ada mental health yang pernah terasakan, atau apa hubungannya lo sama mental health? Oke, mungkin karena dari dulu pekerjaan saya itu mengharuskan saya itu bertemu banyak sekali orang yang bermacam-macam lapisannya. Pada satu titik itu aku merasa hal-hal seperti itu, begitu, dimana energi terkuras karena kesannya kayak harus berpura-pura ya, gitu, demi masuk ke dalam pembicaraan, masuk ke dalam circle ya. Bisa masuk ke dalam circle begitu. Meskipun sekarang aku lebih berprinsip bahwa akulah yang harus menjadi istilahnya bersinar di antara mereka. Nah, itulah yang dari Red Miller, itulah yang aku pingin juga generasi muda menyadari bahwa jauh lebih penting bahwa warna kalian itu akan lebih colorful ketika kalian tuh masuk ke dalam circle yang kalian masuki sekarang. Begitu. Jadi pesannya di situ. Gila sih. Tapi by the way, gue mau terima kasih juga. Ini kita tuh sekarang kalau lihat juga ada karya Jehan, karena kita lagi di Museum Jehan. Biar lo dapat konteksnya juga. Jadi ini kita malam, besok pagi itu kebetulan studio Bilmodur Studio bareng Red Miller bakal ada workshop yang ternyata ada beberapa hal yang gue pelajarin, dan gue pengen nanya sama lo sih sebenarnya, Mas. Pertama yang gue pelajarin, artinya antusiasmenya luar biasa. Kita sampai hampir ratusan ke atas nih, di atas sudah banyak banget sampai hampir penuh. Artinya generasi, dan gue melihat ada orang tua dan anak yang banyak datang. Kedua, artinya relevansi. Ntar kita bakal ngobrolin masalah relevansi. Dan juga yang gue unik, artinya lo sebagai seorang dosen, dan saat kita melakukan hal ini, gue jadi belajar tadi bahwa sebenarnya Red Miller itu, lo tuh sangat lebih institusional dalam men-tackle kesenian. Oke.
boleh ceritain dikit nggak hal itu? Apakah benar gue dan gimana lo melihat? Karena lo lebih kayak ada educationalnya lah. Gimana ya bahasanya? Oke, mungkin itu memang sudah mendarah daging ya. Karena dosen itu. Karena dosen, betul. Gitu, dan memang dosen itu kan dia punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi karya. Begitu, dan sebisa mungkin bahwa setiap karya itu punya nilai manfaat bagi siapapun ya yang pengen di target gitu ya. Jadi aku pikir mungkin memang ceritanya cukup panjang, cuma mungkin adalah karena background saya adalah benar-benar akademisi, begitu Mas Bill. Jadi saat lo mengeksekusi sebuah karya, lo ada basic akademisi yang lo masukin ke dalam karya itu? Kayak secara visual, pemikiran, pemilihan itu? Banyak sekali. Karena aku sebenarnya meriset Red Miller, bentuknya Red Miller bisa sampai sekarang itu 5 tahun Mas Bill. Wow. Dari ratusan sketsa ya. Begitu, karena awalnya kalau dilihat nih sketsa awal ya, ada yang dia masih punya hidung, rambutnya nggak gitu, rambutnya ada jabrik, ada yang gondrong begitu. Kayak misalkan let's say ngomongin dia tadinya punya hidung, kenapa lo hilangin hidungnya Mas? Aku pikir itu adalah salah satu, jadi gini, Red Miller itu dia merupakan satu bentuk entity yang fungsinya adalah untuk menyampaikan pesan. Gitu. Nah, hidung itu nggak penting, salah satunya, gitu. Tapi dia bisa punya mulut yang manyunnya gitu, jebil gitu ya, untuk menunjukkan emosinya dia, kayak begitu. Dan kalau kalian perhatiin di beberapa lukisan Red Miller itu ada yang punya tangan, ada yang nggak punya tangan, gitu. Karena di storytelling beberapa lukisan itu aku membutuhkan tangan sebagai fungsinya dia. Membentuk suatu gestur ya yang berhubungan dengan storytellingnya. Tapi di lukisan yang lain aku merasa tangan itu nggak perlu. Oke, contoh ini masih ada. Ini masih ada karena dia butuh pegang. Buat ini. Ya, kalau yang itu udah nggak butuh. Udah nggak butuh. Mas, by the way, baju keren banget. Boleh cerita dikit gak? Oke, jadi ini baju yang dibikin mungkin atas permintaan Mas Bill, atas hasil obrolan kita, ya betul, Bill Mohdor Studio, tulisannya Bill Mohdor Studio, mengenai mungkin sesuai quotes-nya yang Mas Bill biasa bilang ya, mari kita ledakkan seni di Indonesia. Makanya Red Miller-nya ini duduk di atas bom. Dan dia udah tahu dia bakal meledak sih, meledakkan seni ini. Begitu. Amin. By the way, kalau lo pingin juga koleksi ada yang warna putih, ada yang warna hitam, kebalik. Walhasil nggak apa-apa, lo langsung aja check out di description buat detailnya. Simplified, kayaknya ya. Lo mensimplified. Sepenting apa simplified sebuah karya, Mas? I think simplified itu selama si karya itu menjadi lebih memorable, menjadi bisa lebih dibicarakan, kenapa enggak? Gitu. Jadi ini adalah salah satu trik juga bagaimana suatu kekaryaan itu bisa menjadi wacana yang dibicarakan begitu. Kalau ngomongin trik ya barusan. Boleh spill nggak dikit gimana sih ceritanya lo bisa pameran sampai segitu ramainya di Bandung, sampai 57.000 orang lebih yang datang ke pameran lo, dan rencana juga ini bakal ada pameran lagi ya? Betul, bulan depan. Planningnya berapa tuh Mas? Targetnya? Targetnya? Targetnya 80.000. Targetnya. Doakan. Itu gimana triknya atau kenapa bisa segitu ramenya? Lo melihatnya gimana? Aku pikir trik pertama adalah bagaimana menciptakan visual yang menarik. Itu trik awalnya. Keduanya adalah bagaimana narasi yang menyertai visual Red Miller itu bisa sangat relevan dengan audiens yang datang. Kalau kita ngobrol tentang pameran tahun lalu yang hubungannya tentang mental health, itu lagi hot-hotnya banget.
Karena itu kan pasca pandemi ya. Pasca pandemi di mana banyak sekali terjadi mental health, dan di mana-mana kalau lihat di sosmed juga mereka ngomongin tentang mental health semua. Jadi itu sangat relevan. Dan pada akhirnya ketika yang relevan itu bertemu dengan audiensnya itu dengan sukarela akan akan membantu memviralkan. Begitu, Mas Bill. Jadi kuncinya kalau itu relevansi ya? Menurut saya begitu. Mas, lo juga bukan cuma di Indonesia, tapi you adalah seorang seniman yang udah kelasnya internasional, banyak pameran di luar lah. Gue tahu lo pameran di New York, di Hong Kong ya, dan di Australia juga ya. Australia, Korea juga, di Spanyol. Banyak banget lo bayangin. Nah, emang lo pertamanya itu langsung diterima di seni, dan juga gimana lo bisa masuk ke pasar internasional, Mas? Oke, Mas Bill, kalau misalkan aku ngomong ya di setiap istilahnya kayak pandemi itu dibaliknya selalu ada keberkahan. Ya mungkin ini salah satunya begitu. Jadi singkat cerita bahwa Ted Miller ini mulai dikenal justru pada saat masih lockdown, gitu Mas Bill. Karena ternyata banyak sekali galeri yang mendadak menghubungi saya via IG, gitu. Mereka memperkenalkan diri, bahkan yang dari New York, gitu. Mereka memperkenalkan diri, mau nggak pameran di tempat kami, gitu. Jadi ketika saya baca-baca lebih lanjut dan saya mencari berita ini, sebenarnya ada fenomena apa sih? Bahwa di zaman pandemi ini justru lukisan itu penjualannya meningkat. Aku pikir secara analisa ya mungkin karena orang yang diem di lockdown itu, mereka membutuhkan satu suasana baru ya dari lukisan-lukisan itu, gitu Mas Bill. Jadi memang pada saat lockdown itu mungkin banyak kolektor atau orang-orang yang istilahnya di dalam rumah itu mereka butuh sesuatu suasana yang fresh, gitu. Jadi mereka menghubungi galeri untuk mencari lukisan-lukisan baru, gitu Mas. Dan mereka memilih you sebagai, puji Tuhan. Jadi emang ada keberkahan juga ya. Betul. Yang dibilang di mata itu ya, mata pelangi ya. Mata pelangi. Jadi sebuah doa berarti. Sebagai seniman yang lo startnya dari DKV kan? Betul. Dari DKV. Strugglingnya kayak gimana sih buat menjadi masuk ke pasar, ke fine art lah jadi sebenarnya? Kalau sebenarnya strategi visual dan developing itu kan memang aku terlatih untuk membuat sesuatu yang based on research ya, Mas ya. Jadi memang istilahnya ego aku dalam menciptakan karakter itu pasti akan istilahnya aku lebih mentingin masukan, aku lebih mentingin hasil research bahwa memang publik itu menyukai karakter yang seperti apa, begitu. Jadi strugglingnya mungkin pertama kali itu setelah 5 tahun itu adalah menemukan bentuk final dari Red Miller ini, begitu, dan message apa yang mau disampaikan dari si Red Miller ini, begitu Mas. Karena mungkin sebelumnya juga aku mencoba beberapa message yang mungkin sedikit berbeda dari yang sekarang, tetapi ya aku rasa sekarang yang paling relevan itu adalah mengenai yang tadi, mental health itu. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang aku penasaran banget. Tadi you bilang targetnya tuh 80%. 80.000 orang. Betul. Gue percaya dari obrolan kita tadi, you are a character of person yang tadi dibilang research based. Lo juga bikin target, juga ada perhitungan segala macam. Iya. Apa yang membuat you bisa berpikir ini bisa sampai 80.000? Apa yang you make it different? Oke. Ini buat yang nonton podcast ini ya, bahwa aku kasih kisi-kisi dikit apa yang akan
apa ya, akan diselenggarakan di bulan depan ini. Di bulan apa sih? Biar Bulan orang Juni, tanggal 6. Tanggal 6 ya? Ya. Jadi yang pertama itu aku collab sama Gen Project dan juga aku collab dengan beberapa seniman dan juga penulisnya Dea Sundea Sela Matahari, yaitu akan mengangkat mengenai laut, ocean, Mas. Oke. Nah, aku percaya bahwa tema ocean ini merupakan tema yang sangat menarik karena kita mengadakannya di Bandung. Di mana Mas posisi Di Braga. pameran? Begitu, di mana kita tahu sendiri bahwa ocean itu jauh ya dari daerah kita di Bandung, makanya bagaimana saya akan membawa semua atmosfer laut itu ke dalam Braga, itu akan disulap jadi sesuatu magical place gitu istilahnya. Oke. Begitu, dan juga puji Tuhan kali ini kita disupport sama BCA. Oke. Gitu, aku pikir itu suatu apa ya, dukungannya sangat luar biasa. Thank you BCA. Next juga boleh di sini. Oke. Baik. Terus apa namanya? Itu berarti di Braga di galeri juga apa? Di galeri. Oke. Grey Gallery. Betul. Grey Art Gallery. Jadi bakal apa laut, sedikit lah dikasih hint lah. Maksudnya kenapa menurut lo laut itu relevan dan bisa relevan buat anak-anak muda? Oke, aku mengidentikan laut itu sebagai kehidupan. Sebagai kehidupan kita. Jadi ketika kita berlayar ke tengah laut, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita tidak bisa melihat masuk ke dalam laut. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di balik awan yang ada di ujung laut sana. Begitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam laut itu, banyak sekali keajaiban warna-warni ikan, banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin kita nggak tahu bisa terjadi seperti itu. Itulah misteri kehidupan. Begitu. Nah, saya juga akan membawa beberapa icon pop culture yang disatukan ke sana. Mungkin itu ada satu hint-hintnya dikit ya. Ini ada spill-nya sedikit nih, lukisan yang situ. Begitu. Jadi ini pasti akan sangat menarik buat generasi kita gitu ya, generasi muda. Emang tranquility juga ya. Kalau gue ngelihat laut tuh tenang apa segala macam pasti. Mas, terakhir sebelum ditutup, kira-kira pesan buat generasi muda, generasi di bawah lo, dan juga aku masih muda banget loh. Generasi atas mungkin. Generasi atas bahaya. Oke. Generasi. Kira-kira apa kalau mereka starting up, pingin menjadi seorang pecinta seni, itu apa yang harus mereka pikirkan? Menjadi seorang pelaku atau pencinta seni? Pecinta dulu lah. Pencinta dulu. Mungkin harus mulai untuk menghargai apapun yang ada di dunia ini. Begitu. Jadi pemandangan indah, interior kursi yang bagus, itu merupakan starting awal yang romantis lah gitu ya istilahnya. Baru mulai cari-cari untuk melihat pameran seni, lalu mulai lebih menghargai buku komik ya, itu kan itu semua seni kan. Gitu. Jadi mulai dari hal yang kecil dan menghargai, lihatlah bagaimana komik itu goresannya dibuat. Lihatlah bagaimana lukisan anak-anak itu dibuat dengan penuh energi. Lihatlah bagaimana teman kalian ketika mengadakan lukisan itu, effortnya dia membuat lukisan itu gimana. Aku rasa dari hal-hal kecil itu akan berkembang terus begitu, Mas Phil. Jadi kalau gue bisa conclusionin, start dari something small tapi become a big ya, Mas. Yes. Sukain juga kayak kursi segala macam, tapi jangan sampai lukisan lo lebih murah daripada kursi lo. Harus lebih, karena kebudayaan kita harus terus dinaikin. Dan thank you so much Mas buat waktunya. Abis ini Q&A. By the way, pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang bakal dilihat. Semoga ini ke podcast bisa jadi satu inspirasi, dan juga kalau lo mau ngeliat tentang, lo mesti banget datang ke pamerannya yang bakal ada tanggal 6 ya.
6 Juni. 6 Juni di Grey Art bersama Gen Project juga. Ya, dan Mas Bill, satu lagi spill boleh? Boleh. Bakal ada pameran museum Desember ini. Cocok. Akhir tahun gitu ya. Jadi aku bakal pameran tunggal lagi nih. Oke. Di Museum Puri, Ubud. Wow. Itu bersama Gen Project juga. Itu Puri Museum itu salah satu pionir pembikin, biar lo tahu juga apa nih Puri Museum. Puri Museum adalah satu museum di mana foundernya itu adalah yang bikin Pitamaha. Jadi dulu tradisi Bali itu lukisannya bisa berkembang itu karena adanya organisasi Pitamaha. Jadi ini salah satu museum di bawah Kerajaan Ubud juga ya. Betul. Jadi lo mesti banget juga datang, buat teman-teman di Bali, buat teman-teman di Bandung bisa datang ke sini. By the way, kalau lo dari jauh juga bisa datengin. Jangan lupa buat komen, like, dan juga subscribe. Dan juga masih banyak video-video menarik tentang kesenian lainnya.